Oke, selamat malam dari teman-teman media. Terima kasih sebelumnya sudah hadir atas preskon yang akan saya buat bersama tim saya hari ini. Selamat malam dari teman-teman media. Terima kasih sebelumnya sudah hadir atas preskon yang akan saya buat bersama tim saya hari ini. Saya nggak bakal banyak bicara. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ramai di beberapa bulan ini, setelah saya pertimbangkan bersama tim, bersama Bang Alfi, Kak Fitri, dan juga kuasa hukum saya, ya akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Dan juga ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya. Di hari ulang tahun saya hari ini, saya menghadiahi sebuah bakti saya sendiri kepada ibu, kepada Umi, dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini menurut saya ini sudah berlebihan, sudah melewati batas, dan saya akan membawa ke jalur hukum. Dan ini bisa menjadi peringatan juga untuk semua agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Selebihnya saya akan menyerahkan kepada kuasa hukum saya, Bang Randy. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Abi sendiri bahwa hari ini, malam ini adalah hari ulang tahun dan hari yang paling berbahagia. Mungkin tadi Abi juga udah kasih tahu juga ya di sosial media ya, bahwa almarhum Uje itu ketika kelahiran Abi itu hari yang paling dinantikan. Nah, kemudian hari lahirnya Abi ini diberikan sebuah bakti, wujud bakti seorang anak kepada ibundanya. Dia akan memperjuangkan hak keluarga. Jadi malam ini kami akan secara resmi melakukan somasi, peringatan keras kepada beberapa netizen yang membuat komentar-komentar yang sudah berlebihan dan diduga bermuatan penghinaan. Jadi yang akan kami somasi itu pertama akun atas nama Yogi Nata Kusuma, Yogi Nata Sukma. Itu sangat jelas di komentarnya menyampaikan bahwa Umi Pipik adalah ibu yang goblok ternyata. Konteksnya ini adalah ketika Abi waktu itu dalam rangka gini. Itu lagi podcast. Oke. Dalam podcast ditanya mengenai ijazah ya yang nggak lulus SMA, dan kemudian dikomenlah oleh akun yang bernama Yogi Nata Sukma ini dengan komentar yang melukai perasaan seorang anak. Kalaulah Abi ini bukanlah anak yang berbakti kepada orang tua, tidak akan mungkin bisa sukses saat ini. Dan kemudian akun ini kami secara resmi peringatkan untuk segera bertemu, menghubungi
tim kuasa hukum atau melalui manajer. Kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam yang bersangkutan tidak menghadap, maka kami akan teruskan ke proses hukum untuk laporan polisian. Ini adalah hak seorang warga negara yang mana ketika haknya dilanggar kemudian masuk ke ranah kriminal, maka ada hak juga untuk bisa melaporkan, sehingga negara nanti berperan melalui aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut. Kemudian ada lagi akun Fransois Sigit. Akun Fransois Sigit di Twitter ya. Akun Fransois Sigit. Ini saya nggak akan sebutkan komentarnya apa, tapi bahasanya itu sangat kasar. Bahasanya sangat kasar. Saya nggak usah sebutkan komentarnya apa karena komentarnya kurang baik. Ini lebih lagi dari yang tadi. Kami peringatkan juga pada akun Fransois Sigit untuk segera menghubungi kami atau dari manajemennya ABI dalam waktu 2 kali 24 jam. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan waktu tersebut, maka kami akan melakukan proses hukum juga, lanjutkan ke laporan pada pihak polisian. Mungkin itu singkat dari kami. Jadi ABI di sini akan menuntut haknya agar dilindungi oleh negara melalui aparat penegak hukum apabila nantinya kita melanjutkan pada proses hukum. Sementara itu dulu dari kami tim kuasa hukum. Mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi perlu kami sampaikan juga, yang akan kita bahas di sini adalah konteks 2 akun ini sebagai pembelajaran agar tidak ada lagi orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan komentar-komentar yang bisa menjerat ke kasus hukum. Terima kasih. Oke, baik teman media, kita bisa kasih mungkin sementara 2 akun ini yang kami somasi secara langsung melalui verbal ini dalam forum ini. Apabila nantinya kita temukan ada akun-akun yang lain yang mungkin nanti akan berkembang, kita tidak perlu somasi lagi. Sebelum dia hapus komentarnya akan kita laporkan juga. Ini sebuah pembelajaran, jadi tidak terbatas hanya pada 2 akun ini. Itu, terima kasih. Abi mau nanya. Oke, baik, dari siapa Kak? Abi mau nanya mungkin kan kemarin juga almarhum ayah ulang tahun, mungkin selang 1 hari Kak Abi ulang tahun. Mungkin aku mau nanya amalan apa yang Kak Abi serap selama hidupnya ayah, apalagi kan ini ayah zaman dulu sering dicemooh orang tapi ayah diem aja. Tapi untuk amalan untuk ibu, tapi Kak Abi tuh bertepatan harinya tuh benar-benar menjadi garda terdepan untuk keluarga. Seperti apa sih Kak Abi mungkin? Ya, seperti yang sudah jelas dikatakan oleh baginda Rasul, beliau bilang ibumu, lalu ayahmu. Yang jelas terdapat 3 kali pengulangan kata ibu, yang mana derajatnya ini sangat tinggi. Amalan apa? Ya amalan itu yang dikatakan sama Rasul. Mungkin kenapa dulu almarhum diem aja, karena beda era. Era sekarang adalah era digital, di mana segala sesuatu itu pasti muncul di handphone. Dan ini era digital ini kan sangat berbekas ya, nggak bakal bisa hilang gitu loh, karena jejak digital ini akan selalu ada. Dan
Makanya kenapa akhirnya saya menanggapi ini dengan lebih serius, dikarenakan agar tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang seperti ini. Dan ini jadi pelajaran bagi saya juga untuk berhati-hati ke depannya juga. Ya, mungkin seperti itu. Ya, makasih Kak. Mau nanya dong? Oke, Kak, boleh. Abi ini kan membela ibu ya, membela Umi ya di sini gitu. Saat mau menempuh jalur hukum nih, apa tanggapan dari Umi sendiri ke Abi gitu? Ya, alhamdulillah Umi menyerahkan semuanya ini keputusannya kepada saya. Karena yang namanya anak harus tahu ibunya dicemooh sama orang, dicaci maki sama orang, nggak mungkin kita diem. Dan Umi juga pasti nggak mungkin ngelarang. Ya kalau emang ini udah kesepakatan terbaik yang telah kita bicarakan, dan ini adalah keputusan terbaik yang kenapa enggak, Umi mendukung. Pastinya Umi nggak terima, pastinya Umi sakit hati. Yang pasti Umi nggak bisa memperlihatkan itu ke teman-teman semua, dikarenakan ya harus jaga image yang pasti. Cuman saya sebagai anak yang mewakili keluarga, mewakili diri saya sendiri, bahkan mewakili ibu saya nggak main-main di sini. Reaksi Umi sendiri saat melihat komentar netizen seperti apa? Sebenarnya gimana ya? Yang namanya ibu pasti nggak pengen terlihat sedih, nggak pengen kelihatan sakit hati. Yang pasti Umi cuma istighfar, Umi berbenah hati. Ya, meminta ampun kepada Allah. Yang pasti mendoakan agar orang ini juga selamat yang pastinya. Cuma balik lagi, saya anak nggak bisa tinggal diam. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Berapa pertanyaan lagi ini? Kak? Oke. Komentar dulu ke Umi Titik baru-baru ini atau dari kapan dan kenapa baru sekarang gitu? Ambil langkah tegas. Oke. Jadi gini. Komenan ini muncul pada bulan Februari. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk speak up atau memberi somasi sekarang? Dikarenakan bulan Februari adalah bulan untuk saya berbenah diri dengan apa yang sudah terjadi. Itu adalah bulan untuk saya belajar, jadi saya fokus untuk pada diri saya sendiri untuk improvement saya menjadi orang yang lebih baik. Lalu di bulan Maret, seperti yang kita tahu, sedang adanya bulan puasa, yang mana lebih baik kita beribadah dibanding mengurus hal-hal seperti ini, yang mana jadi membawa dosa, yang mana bisa mengurangi pahala puasa. Dan bulan April sepertinya adalah momen yang cocok, dikarenakan ini adalah hari ulang tahun saya. Saya setiap hari ulang tahun itu harus berkesan bagi saya, dan mungkin ini yang paling berkesan karena saya membela ibu saya. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, boleh Mbak. Yang pertama ada sebelumnya sebelum memutuskan somasi, apakah ada komunikasi dulu terhadap akun-akun itu, misalnya untuk men-take down dulu atau apa dulu sebelum itu. Terus yang kedua, apakah ini hadiah istimewa Abi terhadap Umi, apakah ada, dan hadiah yang lain apa buat Umi? Hadiah lain yang ulang tahun kan saya. Ini yang saya kasih ke Umi. Bentuk bakti saya yang saya kasih. Gitu. Ya. Kalau untuk komunikasi nggak ada, sama sekali nggak ada. Dengan adanya somasi ini adalah menjadi media kita untuk memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beliau yang berkomunikasi dengan kita. Artinya membuka peluang damai Kak Abi? Kita lihat nanti. Bang, kalau misalkan kedua akun ini menyadari bahwa perbuatannya ini dan meminta maaf, apakah akan dimaafkan atau tetap dilanjutkan ke jalur hukum? Ya, itu akan kita pertimbangkan lagi. Yang pasti kita akan tunggu kabarnya 2 hari ke depan. Jika tidak ada, yang jelas akan kita bawa ke jalur hukum. Gitu. Komentar tersebut masih ada sampai saat ini? Masih ada banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Oh, nggak apa-apa, jadi bukti. Tapi kita udah mengamankan semua bukti ya Kak, sudah kita dapatkan. Berarti sampai saat ini Jadi belum ada permintaan maaf ya Pak? akun ini setelah preskon ini pun dia hapus kalau dia tidak berkomunikasi dengan Abi ataupun melalui manajemen untuk ketemu Abi secara langsung, maka
kami sudah mengcapture bukti-bukti tersebut. Kan kepolisian ini canggih sekarang, ada dari cybercrime yang bisa menelusuri benar akun ini punya siapa, dia mau tinggal di ujung dunia mana, itu bisa ketemu. Jadi akun tersebut kalau setelah dia melihat berita ini nanti sampai ke telinganya, dia hapus, kemudian dia tidak berkomunikasi dengan kami, maka kami akan tetap melanjutkan ke jalur hukum. Gitu. Baik, ada yang mau dipertanyakan lagi? Boleh Pak? Setelah 2 kali 24 jam sebenarnya tuntutannya apa sih? Misalnya ada feedback dari mereka, komunikasi dengan hukum, itu apa sebenarnya tuntutannya? Kalau mau diperdatakan atau memang diperdana? Oke, gini, karena ini menyangkut dengan upaya proses hukum. Jadi 2 kali 24 jam itu adalah waktu yang kita berikan. Apabila dia masih punya itikat baik, kita tunggu kedatangannya untuk klarifikasi maksud dan tujuannya melakukan komentar itu. Jangan-jangan dia disuruh, jangan-jangan dia bagian dari buzzer yang sengaja untuk menghancurkan Abi gitu loh, dan keluarga. Kan kita nggak tahu. Itulah gunanya kita menghadirkan, mengundang 2 kali 24 jam agar yang bersangkutan bisa datang. Dan dalam Islam juga kan dikenal dengan tabayun. Siapa tahu handphonenya lagi dipinjam oleh tetangganya kan, ya kita nggak tahu, makanya kita harus undang. Itu aja. Mbak Randy, mungkin bukti dari screenshotan itu boleh dilihatin, mungkin spellingnya takut salah, kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin nggak berkenan, boleh ditutupin Bang, karena aja, Bang, apa gitu. Boleh dilihatin dulu Bang ke kamera. Informasi juga sedikit, kalau ini pertama kalinya saya speak up mengenai hal ini di sosial media, belum ada sedikit pun, jadi ini pertama kalinya gitu. Ini yang pertama, yang akun Yogi Nata Sukma, jelas tuh dari caption beritanya Abi. Sebelah kanan dulu. Oke, ambil foto. Oke, sudah ke tengah. Oke, baik, boleh ke sebelah kiri. Oke, sudah. Untuk yang kedua kalau ada. Ini agak kecil jadi mungkin. Kakak jangan disenggol mulu. Oke, ini yang tweet kedua agak kecil ya, sebelah kanan. Boleh difoto yang sebelah kanan. Nanti teman media bantu disensor sendiri ya. Bang. Ditutupin. Oke, beralih ke tengah. Oke, selesai. Beralih ke kiri. Oke, selesai. Terima kasih. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain?